Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai jawaban UTS saya yang terdiri dari 3 soal. Yang pertama yaitu etimologi dan terminologi tentang filsafat umum. Yang kedua, penjelasan terkait materi kelompok sendiri sedetail-detailnya. Dan yang ketiga yaitu memilih salah satu materi dari kelompok lain, kemudian menjelaskan secara detail. Soal yang pertama yaitu etimologi dan terminologi tentang filsafat umum. Kata filsafat dalam bahasa Arab falsafah yang dalam bahasa Inggris filosofi berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata filosofia terdiri dari kata phile yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Sedangkan secara terminologi, pengertian filsafat yang dirangkum dari beberapa pendapat para ahli filsafat, yaitu filsafat merupakan ilmu-ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Filsafat tidak mempersoalkan tentang gejala-gejala atau fenomena, tetapi mencari terkait dengan fenomena-fenomena dan gejala-gejala tersebut. Selanjutnya, penjelasan terkait materi kelompok saya sendiri yaitu kelompok 11 dengan judul Perkembangan Filsafat Zaman Helenisme Romawi dan Karakteristiknya. Peradaban Romawi dan Yunani kuno dikenal sebagai dua peradaban besar yang memiliki pengaruh luar biasa dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan pemikiran filsafat di dunia barat. Helenisme adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan periode sejarah yang dimulai setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi hingga aneksasi terakhir di wilayah Yunani oleh Romawi pada tahun 146 sebelum Masehi. Pada masa Helenistik, kebudayaan Yunani mulai tersebar luas ke berbagai penjuru dunia, termasuk Romawi, dan memberikan dampak yang mendalam pada berbagai aspek kehidupan di wilayah tersebut. Dua aliran penting dalam Helenisme Romawi yaitu Stoikisme dan Skeptisisme. Stoikisme memberikan daya tarik khusus di Romawi karena nilai-nilai moral dan etika yang dikedepankan seperti ketabahan, kedisiplinan, dan keadilan yang sesuai dengan tradisi Romawi. Tokoh-tokoh penting Stoikisme seperti Seneca dan penasihat kaisar kuno. Stoikisme tidak hanya membentuk kehidupan pribadi individu, tetapi juga menjadi dasar etika dalam pemerintahan Romawi, mendorong pemimpin untuk memerintah dengan cara yang bijaksana. Filosofi Epikureanisme lahir di Yunani kuno pada abad ke-4 sebelum Masehi, didirikan oleh Epikuros. Ajaran ini berfokus pada pencapaian kebahagiaan melalui pemahaman yang benar tentang alam semesta, mengurangi takut, dan menghindari penderitaan. Pandangan Epikureanisme menempatkan kebahagiaan sebagai tujuan akhir hidup yang dapat dicapai melalui ketenangan batin dan kebebasan dari penderita fisik. Secara keseluruhan, filsafat Helenisme Romawi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami dunia, tetapi juga sebagai paduan praktis dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Ajaran-ajaran ini tetap relevan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran filosofis di kemudian hari, membentuk dasar bagi berbagai aliran pemikiran yang muncul setelahnya. Selanjutnya, penjelasan terkait materi dari kelompok 8 yang berjudul Historisitas muncul dan berkembangnya ilmu kefilsafatan. Ilmu kefilsafatan memiliki sejarah panjang yang mencerminkan perjalanan pemikiran manusia dalam mencari makna, kebenaran, dan pemahaman tentang eksistensi. Dari zaman kuno hingga era modern, filsafat telah berfungsi sebagai alat untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan, alam semesta, dan tempat manusia di dalamnya. Awal mula filsafat sebagai disiplin formal pertama kali muncul di Yunani kuno pada abad ke-6 sebelum Masehi. Para filsuf awal seperti Thales, Anaximander, dan Pythagoras mulai mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam mengenai hakikat, kualitas, dan asal-usul segala sesuatu. Mereka
berusaha menjelaskan fenomena alam melalui rasionalitas dan observasi, bukan mitos atau kepercayaan religius yang mendominasi sebelumnya. Perkembangan filsafat zaman klasik. Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan munculnya tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates dikenal dengan metode dialektiknya yang mendorong orang untuk berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi mereka. Plato, murid Socrates, mendirikan akademi di Athena dan mengembangkan teori bentuk yang menjelaskan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Aristoteles, murid Plato, membawa pendekatan empiris dan sistematis terhadap filsafat dengan membahas berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti logika, etika, politik, dan metafisika. Selanjutnya yaitu filsafat abad pertengahan. Dengan masuknya agama Kristen ke dalam pemikiran filosofis pada abad pertengahan, banyak filsuf seperti Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas berusaha menggabungkan antara ajaran agama dengan pemikiran filosofis Yunani. Mereka membahas isu-isu tentang Tuhan, moralitas, dan eksistensi manusia dalam konteks iman. Selanjutnya, filsafat modern. Renaissance pada abad ke-15 hingga ke-17 menandai kebangkitan kembali filsafat dengan tokoh-tokoh seperti Descartes dan Locke yang mengeksplorasi konsep rasionalitas dan empirisme. Descartes terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir maka saya ada. Sedangkan Kant mengembangkan teori pengetahuan yang menggabungkan rasionalisme dan empirisme. Jadi kesimpulannya adalah ilmu kefilsafatan telah berkembang secara signifikan dari zaman kuno hingga saat ini, dari pemikiran awal di Yunani hingga pengaruh besar di Romawi, serta perkembangan dalam konteks teologis hingga modernitas saat ini menunjukkan bahwa filsafat terus menjadi alat penting untuk memahami eksistensi manusia dan di dunia sekitarnya. Dengan demikian, studi tentang sejarah filsafat tidak hanya memberikan wawasan tentang pemikiran manusia, tetapi juga membantu kita memahami tantangan yang dihadapi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan budaya di sepanjang waktu.